Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Kita belajar bahasa Indonesia, masih tema 3 subtema 2, yaitu KD 3.3 masih tentang wawancara ya. Nah, kemudian untuk indikatornya membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Nah, Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Syarat narasumber: 1. Memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan wawancara. 2. Memiliki keahlian tertentu yang berkaitan dengan topik. 3. Terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Nah, di sini ada catatan, narasumber harus diperlakukan dengan baik. Nah, maksudnya di sini syarat narasumber, contoh jika kalian melihat di televisi ya, ada seorang pewawancara atau wartawan mewawancari seorang narasumber. Misalkan ada suatu kejadian, peristiwa kebakaran gedung misalnya. Nah, kalian harus memilih kira-kira siapa ya narasumber yang bisa, yang punya pengetahuan yang berkaitan dengan wawancara ini. Kemudian siapa ya orang yang memiliki keahlian dengan topik ini. Nah, yang ketiga, dia terlibat dalam peristiwa kebakaran tersebut. Jadi dia nanti bisa menjelaskan bagaimana peristiwa kejadian itu, terus kapan terjadinya. Nah, itu narasumber ini bisa menjawab sesuai yang kalian inginkan, yang sesuai dengan topik. Nah, sikap-sikap pewawancara yang baik kepada narasumber: pertama, memperkenalkan diri, terus menyatakan maksud dan tujuan, terus meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan sopan. Maukah Bapak menjadi narasumber saya sebagai sumber informasi? Seperti itu misalnya. Kemudian menepati janji sesuai dengan kesepakatan. Misalkan kalian sudah janji dengan narasumber, itu harus ditepati. Kemudian melayani narasumber dengan baik. Misalnya diberi minum, misalnya kalau diwawancara di televisi itu ya diundang di sebuah studio, kemudian dilayani dengan baik, diberi minum ya. Kemudian berbicara dengan bahasa yang santun, mengajukan pertanyaan dengan jelas, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber. Nah, jangan lupa setelah selesai ucapkan terima kasih. Nah, daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan harus sesuai dengan topik wawancara, tidak boleh melenceng. Kemudian menggunakan kata tanya: apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pengelompokan pertanyaan wawancara. 1. Pertanyaan dimulai yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Jadi umum itu maksudnya dari misalnya peristiwa kebakaran tadi, bersifat dulu umumnya itu misalkan nama gedung ini apa, gedung ini diperuntukkan untuk apa sebelumnya, baru nanti mengarah ke pertanyaan khusus, misalkan apa penyebab kebakaran ini Pak, bagaimana bisa terjadi, kapan terjadinya kebakaran ini, dan seterusnya, supaya informasinya bisa dengan mudah diperoleh secara rinci. Nah, kemudian mengajukan pertanyaan dengan bahasa yang santun. Dalam wawancara bersikap tidak membela pihak manapun, seumpama dalam sebuah politik, tidak membela kelompok A atau kelompok B. Kita harus netral, harus berada di tengah-tengah karena kita di sini hanya sebagai pewawancara ya. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara ya, perlu diketahui. Setelah semua informasi sudah didapat, kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara ya. Misalnya kalau misalkan wartawan koran itu dia dimuat dalam media koran. Nah, kita ini kita kan baru belajar ya, setelah semua informasi kita dapat dari wawancara, kita buat laporan ya, Ibu beri tanda merah, Ibu garis bawah, membuat laporan hasil wawancara. Kemudian laporan hasil wawancara bertujuan memudahkan orang lain membaca informasi penting yang kita peroleh. Nih contoh ya, membuat pertanyaan dengan jawaban yang sudah ada. Kamu mempunyai komunitas pelestari penyu.
Ingat, membuat kalimat tanyanya, membuat pertanyaannya dengan kata apa, di mana, siapa, bagaimana, kapan, di mana, mengapa. Jawab pertanyaannya jadi apa kira-kira ya? Nah, pertanyaannya bagaimana cara melestarikan penyu? Nah, jawabannya kami punya komunitas pelestari penyu. Kemudian yang kedua, tempat konservasi penyu hijau. Pertanyaannya kira-kira ya kalau jawabannya seperti ini, pertanyaannya di mana penyu hijau ini dilestarikan? Jawabannya tempat konservasi penyu hijau. Karena di sini menyatakan tempat. Berarti di mana pertanyaannya ya? Kemudian berapa lama Bapak bergabung dengan komunitas pelestari penyu hijau ini? Berapa? Karena di sini ada selama 1 tahun. Berarti pertanyaannya berapa? Ya, berapa lama? Bagaimana bentuk penyu hijau? Penyu hijau memiliki bentuk cangkang yang bersisik tetapi tetap bertekstur halus. Ini dijelaskan penjelasannya, berarti menanyakan menggunakan kata tanya bagaimana. Telur-telur penyu di pantai dikumpulkan terlebih dahulu untuk ditetaskan, lalu dipelihara hingga berusia kurang lebih 3-5 bulan. Pertanyaannya apa ya? Bagaimana cara mengembangbiakkan penyu ya? 5. Tukik atau anak penyu dilepaskan ke laut pada usia 3-5 bulan. Apa pertanyaannya ya? Pertanyaannya itu kapan anak penyu itu dilepaskan ke laut? Karena ada usia 3-5 bulan. Berarti kata tanya yang cocok adalah kapan. Nah, di sini ada jawabannya, konservasi penyu hijau yang kami kembangkan juga menjadi objek wisata bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, di sini kita menggunakan bagaimana ya. Bagaimana kita bisa melihat secara langsung penyu hijau itu? Penyu berarti kita bisa melihatnya di tempat konservasi penyu hijau ya, karena jadikan objek wisata. Daftar pertanyaan wawancara ya, ada 3 kategorinya. Pertanyaan harus sesuai dengan topik, menggunakan kata tanya ya, tidak mengajukan pertanyaan lebih secara langsung, ajukan pertanyaan secara bergantian, satu-satu dulu pertanyaannya, baru setelah dijawab kalian boleh bertanya lagi yang berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi ya. Nah, yang harus ditulis dalam laporan wawancara nih, ya. Laporan wawancara kan setelah kita melakukan wawancara, kita membuat laporan, ya. Apa sih yang harus ditulis dalam laporan wawancara? Pertama, latar belakang. Latar belakangnya apa kalian membuat wawancara itu. Kemudian maksud dan tujuan. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Topiknya apa? Waktu dan tempat kejadian, laporan hasil wawancara, kesimpulan. Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah apa? Ya, ada 6 ya yang harus ditulis dalam laporan wawancara. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.